Ya, kemudian wa innahum la yasuddunahum anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Ya, kami kata Allah ini sesungguhnya setan-setan itu akan menghalangi mereka dari jalan yang benar. Sementara mereka menyangka itu petunjuk. Gini. Kalau orang sudah diikat sama setan, ya, dia akan selalu berasa apa yang menurut dia baik itu baik. Padahal belum tentu, ya. Apalagi kalau bicara agama, jangan pakai perasaan. Pakai perasaan. Udah deh, sudah pokoknya kita terawih habis ini, ya, disusun aja deh. Biar tempatnya cukup nih, laki perempuan dibagi dua aja. Kiri laki, kanan perempuan. Sejajar dong. Ya kalau pakai perasaan, Allah udah deh, yang penting kan ada hijabnya. Innalillah. Zaman Rasul nggak pernah ada susunan seperti ini. Di kita menurut prasangka mereka, oh nggak apa-apa gitu ya. Subhanallah. Kecuali kalau beda ruangan tertutup, lain hal. Ini kan kelihatan, nggak ada dalilnya sudah. Itu tuh di Masjidil Haram bisa kita lihat tuh. Laki perempuan numpuk, perempuan di depan, laki di belakang. Innalillah. Ya udah deh, namanya penuh orang, kurang lebih Allah juga paham lah. Allah juga paham. Itu tuh kita anggap hidayah, padahal enggak. Orang 3,5 liter, udah lebih-lebihnya. Susah kalau hitungan pas-pasan kayak begitu deh. Ya nggak bisa yang 3,5 liter dan 3,5 liter. Jangan dikurang, jangan dilebihkan. Lebihnya ya sedekah. Atau mungkin panitia zakat. Maka saya sarankan sekali kalau zakat fitrah yang kita keluarkan, itu kalau bisa memang kita berilmu yang kita makan. Beras berapa per liter itu yang kita keluarkan. Jangan makan yang 20.000 seliter sedekah yang 10.000, jangan. Atau makan yang 10.000 sedekah yang 20.000, nggak ada dalilnya. Kasih langsung ke mustahik, itu lebih baik. Latih anak-anak kita yang sudah mulai gede, kamu nak kesana. Karena kalau dikumpul di masjid juga, kalau DKM kurang diceramahin, banyak kasus beras zakat fitrah itu kumpul sampai besok belum dibagiin banyak. Sementara batasnya fitrah ini sampai orang mau sholat. Itu kan nggak main-main ya. Ya memang sunnah muakkadnya itu ketika malam takbiran ya. Tetapi bukan berarti dari bulan Ramadan tuh nggak boleh. Ya ketika menjelang akhir ya udah kasihin. Mungkin mereka membutuhkan kan. Jadi jangan pakai mepet sampai malam takbiran, orang pada malam dia baru sibuk. Udah gitu pakai repot, pakai salaman, di kabul lama ya, sampai ngantri orang pengen salaman semua, ya lama amat sih gitu ya. Ya, udah nggak usah gitu-gitu ya. Annahum muhtadun, dia merasa dapat hidayah padahal dia berbuat salah yang banyak. Hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainaka bu'dal masrikaini fabisal qarin. Sehingga apabila orang-orang yang berpaling itu datang kepada Allah di hari kiamat nanti, dia mengatakan, duhai semoga jarak antaraku dan kamu seperti jarak antara timur dan barat. Nah, maka setan adalah sejajar teman buat mereka. Maksudnya begini, nanti nih orang kalau udah sampai di akhirat, dia akan berkata, ya laita baini wa bainaka bu'dal masrikaini fabisal qarin. Aduh nyesel banget ya. Kenapa saya mesti ngikutin dia dulu? Lawang agama jelas qala Allah wa qala Rasul, ini mah kalau organisasi. Mau bilang apa? Udah dibilang lihat bulan, tapi kata organisasi kita suruh ngitung, bukan lihat bulan. Ya nyesel dah. Kenapa nggak ngikutin Quran sih? Gitu loh. Bukan ngikutin pemerintahnya, Quran. Ayo ru'yatul hilal. Nyesel lo nanti lo. Ya itu kan pendapat ulama, tanggung jawab tuh ulama nanti. Banyak yang mengatakan, ya laita baini wa bainaka bu'dal masrikaini fabisal qarin. Ya, rugi, nyesel kita. Coba orang-orang dulu tuh jangan diremehin, pendapatnya tuh perlu diperhitungkan. Sama dengan tuh yang namanya Syawal nanti tuh ya. Kalau orang-orang dulu tuh simpel, pokoknya tanggal 2 habis Idul Fitri besokannya puasa langsung 6 hari. Ada istilah tradisi sawalan buat mereka. Terus sebenarnya sih nggak ada istilah sawalannya, tapi kalau pada mau kumpul ya nanti habis puasa Sawal, bahasa kitanya sawalan namanya gitu ya.
Ini enggak repot sama muter minta maaf, maafin ye, minal aidin ye, met it ya gitu. Kakak ke adik, adik ke kakak, kalau disalahin, salahnya di mana kan silaturahmi. Iya, cuma Sawalnya ini berantakan urusannya ini. Memang bulan Sawal boleh kita puasa kapan aja boleh selama Sawal, tengah, awal, akhir boleh. Tapi kan kalau boleh jujur kita kalau udah di tengah-tengah tuh berat. Di akhir apalagi kan ngeliat orang pada minuman dingin siang-siang. Hati ngomong tuh, si Korin ngomong tuh, masih ada besok, minum aja. Markisa no, Medan punya. Mantap gitu ya. Oh, itu Campolai itu Cirebon. Setan ngomong jam 9 pagi lah gitu kan. Nyobain batal deh. Giliran pengajian baru nanya, tat Sawal udah mau habis, biar utang dulu, Sawal dulu. Kata si Ustaz. Udah dibilang habis Idul Fitri langsung jadi enteng, kesononya damai kita udah. Tinggal pikirin utang ya, yaumul bid, apa faktor. Puasa enak kok ya. Wallahi puasa enak sekali, insyaallah. Ya, wala yanfa'akumul yawma idza zalamtum annakum fil adzabil mustarikun. Ya pada hari ini nggak ada manfaatnya kita nyesal kata Allah. Nggak ada manfaat. Kenapa nggak di dunia dulu? Dikasih waktu, ada Ramadan, bulan penuh berkah, kamu remehkan. Kenapa nggak dari di dunia? Rugi kamu kan. Kerugian ini nggak akan pernah berulang. Waktu untuk kita bertobat tidak. Makanya udah Bismillah ya Allah. Ini kan cukup deh yang udah. Sekarang kedepannya bikin yang lebih baik gitu ya. Ini kita berpacu dengan waktu. Kita nggak tahu kematian kapan loh. Ya, malaikat maut ngelinter tiap hari nunggu perintah ini. 11 kali dalam satu hari. Hampir tiap 2 jam malaikat maut ngelongokin kita loh itu loh. Makanya, aduh, kalau kita diwafatkan ini apa yang kita bawa ngadep Allah. Ini mumpung Ramadan, hunting deh, hunting. Lihat saudara kita kiri kanan kita, lihat mana musola yang becek nih hujan, coba respon cepet gitu loh. Ya, karena apa? Karena nggak berulang waktu kita untuk bisa berbuat baik. Kita mungkin nggak maksimal ibadah, cuma kita bagian dari sebuah kemaksimalan ibadah. Ya, bagikan korma, rapikan jalanan, rapikan masjid yang kita sholat. Bagaimana? Kurangnya di mana? Kita yang bantu, masya Allah. Masih ada kesempatan. Selesai Ramadan, selesai semuanya. Itu tunggu setahun lagi kita urusan kayak beginian. Kalau sampai umur, kalau tidak rugi. Ya, wa'iyyadubillah wa na'udzubillah. Masya Allah. Makanya kok bisa ya orang nggak manfaatin momen, Ustaz? Ini yang dibilang karena maksiat melemahkan akal. Ya. Hatinya ini menjadi sesuatu yang lemah. Ada kesempatan berbuat baik nggak manfaatin itu namanya lemah. Padahal orang pada pengen, udah gak keburu waktunya. Kita ada kesempatan, why, kenapa tidak gitu loh. Surat Az-Zukhruf ayat 39-nya diulang. Walan yanfa'ukumul yawma idz zalamtum annakum fil adzabi mustarikun. Sekali-kali harapan itu tidak akan memberi manfaat kepada kamu pada hari ini, hari kiamat. Karena kamu telah menganiaya dirimu sendiri, sungguh kamu bersekutu dengan azab itu. Sadar nggak sadar kita teken kontrak sama neraka. Di setiap dosa yang kita lakuin tuh kita teken kontrak sebenarnya. Cuma kita nggak paham. Nanti tinggal ditagih kok di sono. Tuh, kamu dengan dosa yang begitu gemilang, ya, silakan masuk ke dalam neraka yang begitu dahsyat. Kamu yang sering menangis di malam hari menyesali perbuatan kamu, sekarang saatnya tersenyum. Dibuka tuh sorga, lihat, itu tempat tinggalmu. Masya Allah. Kamu yang dulu nggak pernah komplain sama Ramadan, bangga dengan puasa, orang lihat kamu tuh sedep dalam beragama, gara-gara kamu orang bagus beragama. Kamu nggak usah ngomong, orang lihat kamu aja udah seneng, gitu loh. Lihat, gara-gara orang lihat kamu tuh seneng, dia berbuat baik, lihat, dibukakan pintu sorga, sorgamu ini. Masya Allah. Ada yang diangkat derajatnya di sorga, bingung sendiri. Emang saya berbuat apa kok sampai diangkat derajat saya di sorga? Bukankah kamu punya anak yang soleh? Doa anakmu itu yang memuliakan kamu. Subhanallah. Ini Ramadan, momennya tepat.
Latih anak puasa, latih. Ya, agama ini butuh kebiasaan. Nanti kalau udah biasa kita yang untung. Kalau nggak dibiasain kita rugi. Biasain mereka berbuat baik. Ya jangan dituntut maksimal lah. Wong anak dituntut maksimal ya nggak bisa. Biar dia terbiasa berbuat banyak kebaikan. Kemudian di yang ke-44 ada kaitan sih yang sama yang ke-43 ini apa? Yakni maksiat itu bantuan manusia kepada musuhnya. Jadi suplemen setan dalam diri kita maksiat yang kita lakukan. Kerusakan yang terjadi ini ulah tanganmu sendiri. Jadi setan tuh bisa masuk kepada jenjang kerusakan berikutnya karena orang yang dirusak itu membuat kerusakan. Awalnya sih lalai dengan sholat. Lama-lama ninggalin sholat. Maka Allah bilang fawailul lil musallin, celaka di orang yang lalai. Dia sholat cuma celaka. Karena kalau udah lalai begini, buruk kesananya. Betul. Ternyata buruk. Ini orang makin hari makin nyantai. Dulu nggak sholat duha aja panas dingin. Panik nggak sholat duha karena dia tahu nikmat yang dia miliki karena duha yang dia rutinkan. Lama-lama kebiasa. Mulai jenjang berikutnya qobliyah ba'diyah nggak dia lakukan. Lama-lama ngulur yang wajib pun aman, merasa aman. Giliran nggak sholat pun, habis gimana? Begitu enteng. Perlahan. Kayak rayap menggerogoti sebuah pondasi bangunan kayu. Cuma masalah waktu saja, tinggal rubuhnya kayu tersebut. Maksiat ini bantuan manusia kepada musuhnya. Banyaklah bab yang berkaitan dengan ini. Surat As-Saff ayat 10 hingga 13. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasuli wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannatin 'adn. Dzalikal fawzul 'azim. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Allah yang bilang, maukah kalian kuberitahukan tentang sebuah perniagaan yang bisa menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Yang pertama yakni tu'minuna billah. Yang pertama, kamu beriman dengan Allah. Ternyata ini perniagaan. Kita berniaga dengan Allah dengan iman. Ya Ramadan imanan wahtisaban. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Iman. Karena semua kebaikan yang kita lakukan tanpa iman batil. Tidak ada kebaikannya. Yang pertama, tu'minuna billah, beriman kepada Allah, wa rasuli, dan rasulnya. Ya, orang kalau sudah beriman sama Allah sama Rasul, agama lembut. Ya Allah, demi Allah, nggak usah ngeliat muka ustadz dah, suruh ngeliat muka syekh dah. Karena saya tiap bulan rutin menatap wajah para masyayikh ini. Aduh, agama kalau di tangan mereka tuh Masya Allah, damainya wajah, senyum dengan orang yang baru dikenal. Ahlan, suismik ya akhi, siapa nama antum? Masya Allah. Minain enta, dari mana? Ya Allah, barakallahu fiik ya akhi. Assalamualaikum. Aduh, nikmatnya itu jiwa-jiwa para syekh. Kalau kita kan jawab itu. Ih, ini orang. Ya, wallahi loh, kalau agama di tangan orang yang betul-betul baik beda. Ya tadi lagi-lagi darah sih ya, yang dia makan, silsilah itu penting dalam Islam, itu penting banget. Ya, Masya Allah. Rezeki itu kalau di tangan orang yang memang silsilahnya sampai ke Utsman dah, emang rajin sedekah, kayaknya jor, nggak hitung-hitungan. Tapi kalau larinya kepada Abu Jahal, Abu Lahab, mendit, tambah susah. Ya Allah, sedekah cuman sampai kita menangis tuh baru dikasih gitu. Ya ini sudah sesuatu yang perlu dikritisi lah. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Jihad luas. Jangan harus pakai pedang. Jihad yang utama bi amwalikum wa bi anfusikum kok. Dijelasin kok. Cuma ini ayat sering dipakai sama kelompok-kelompok sesat di Indonesia nih. Ya, aliran-aliran sesat di Indonesia ini pakai ini dalil. Sehingga jamaahnya itu harus nyumbang dengan ini nih.
Pengajian kok bikin repot gitu loh ya. Orang suruh baiat, suruh janji mau ngasih berapa, innalillah. Ini belajar bukan bisnis. Jihad. Lawang kita lahir dalam keadaan sujud saja, wafat dalam keadaan sujud, masih kurang bekal kita ngadep Allah. Agama dijual. Ayo bismillah. Ini banyak selah. Ini Ramadan, tuh masjid lihat bantu. Mau ada itikaf supply. Buat kita nggak berat kok masalah kayak begituan. Kenapa? Karena Allah titipkan melalui kita buat mereka. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Melalui kamu rezeki buat mereka, kata Allah. Kasih. Kalau enggak malah jadi balak nanti. Malah jadi penyakit. Kita ngumpulin duit, kita pegang, bohong kalau kita nggak sakit, ujungnya rumah sakit. Ya sudah, kasih keluarga, saudara, orang, kasih. Buka di tangan, buka gitu loh. Karena ma'anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Enggak, Allah bakal ganti kata Allah kan. Apa yang kau infakkan, ku yang ganti kata Allah. Mana qasad shadaqatum min malin? Enggak akan pernah kurang hartamu karena sedekah. Anfik, ulfik alik. Infakkan, ku infakkan kamu. Udah jangan khawatir jaminan Allah. Ini Ramadan 10 sampai 700 kali lipat. Apalagi yang namanya itikaf, ada Lailatul Qadar. Udah pahala ngasih makan orang yang puasa, orang-orang soleh. La yakulu tu'amak illa taqiyun, betul? Tidak ada yang makan kecuali orang yang bertakwa. Masya Allah. Ini orang bertakwa semua, itikaf dia dikali 10 sampai 700 kali lipat, dikali 1000 bulan. Itu belum plus dia nyaman sholat per huruf dikali 10. Masya Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini cuma Ramadan adanya. Bulan lain nggak ada. Ya kalau sudah tahu begitu ya ngapain? Lawang bulan ekonomis kok. Hukum asalnya ekonomis di bulan. Cuma sekali setengah kita makan. Yang sekali setengahnya lagi ya sudah kita kumpulkan. Harusnya begitu. Jangan dibikin heboh sama pasar di pasar sana. Yang bisa dibeli dari sekarang sebelum naik tinggi-tinggi banget, ya sudah, asal jaganya betul rapi, insya Allah aman sampai akhir. Orang-orang soleh biar khusyuk ibadahnya jamin. Mereka kasusnya cuma di beras, di minyak, jamin dari sekarang. Insya Allah jadi baik ya buat mereka. Mereka nyaman dalam beribadah, ya nggak ketar-ketir dalam beribadah. Kemudian, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu baik kalau kamu berilmu. Kalau kamu nggak berilmu ya susah. Yaghfir lakum dzunubakum, akan dihapuskan dosa kalian. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, akan memasukkan kalian ke dalam surga yang ada sungai mengalir di bawahnya. Wa masakin thayyibah, dan tempat tinggal yang baik fi jannati aden, di Aden. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang azim, yang besar. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wa ukhra tuhibbunaha, ya, dan yang lainnya yakni karunia lain yang kamu sukai, yaitu adalah wa ukhra, ada karunia lain yang kamu sukai, tuhibbunaha nasrun minallah wa fathun qarib. Yang pasti kalau itu semua kau lakukan, pertolongan Allah dekat, kemenangan Allah dekat. Kabarkan sama orang beriman. Ya. Jadi kalau memang pengen punya rumah tangga, tempat tinggal, keluarga, negeri, ya rajin bersedekahnya. Dengan yang halal, bukan dengan yang haram. Ya, jangan uang bunga bank yang dipakai buat sedekah. Coba jadikan sesuatu yang baik lah, insya Allah. Wallahu a'lam. Iya, silakan yang mau bertanya. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Fadhal. Ya, fadhal, silakan. Iya. Ya artinya dimaksimalkan. Kalaupun memang terpaksa di luar kemampuan kita harus lebih, walaupun sedikit, gitu ya. Itu dinilai sedekah. Karena kalau bicara takaran itu kan Rasul nggak main-main kan, sampai dibahas tentang masalah takaran, gitu ya. Artinya itu jangan diremehkan. Karena kita bicara ukuran mikdar. Tapi kalau memang sudah kita maksimalkan, tetap ada lebih atau kurangnya, ya sebaiknya lebih ketimbang kurang, gitu ya. Kasih aja karung gitu ya. Ya nggak apa-apa, cuman kalau mau lebih afdol, ya nggak apa setahun sekali ini kok kita nakerinnya nggak tiap hari kan.
cari pahala ya, plastik gitu. Karena memang harus ditekanin begini, harus ditekankan artinya apa? Karena kalau tidak orang meremehkan nih. Contoh tadi kan, lama-lama terbiasa. Allah kalau kasih ukuran tuh nggak main-main, supaya kita punya ukuran gitu ya. Jadi pelajaran juga buat anak-anak kita bahwa ini tradisi kita tiap tahun nih begini nih. Karena tangan kamu bergerak, ngambil, nyiduk, meratakan, menuang, itu ada perhitungannya sama Allah. Ya, kita pengen plus lah kalau Ramadan ini. Allahu a'lam. Fadhal, silakan. Iya. Kan kalau kita pas kasih zakat itu fitrah nggak boleh ada akad jam. Sebenarnya bukan nggak boleh, akad itu nggak perlu seperti itu gitu loh ya. Tapi kalaupun begitu ya nggak apa-apa diijtihadkan karena memang harus jelas zakat. Sebenarnya sih cukup ngomong ini zakat dari keluarga kami ya, cukup sebenarnya gitu. Di kita kan memang sangat hati-hati kalau sampai salaman tadi begitu ya. Allah. Bahkan yang lebih fatal lagi salamannya bukan dengan yang mahram, ini kan bahaya sekali dia. Betul. Jadi sebenarnya bukan nggak boleh, ya sebaiknya nggak usah seperti itu. Iya Bu. Ya beda media aja. Pahalanya sama kan, pahala bacaan bukan pahala Quran dan medianya gitu loh. Ya. Cuma memang ulama tetap mencetak Quran karena ekspresi kita di hadapan Quran dengan di hadapan iPad beda. Ya kita cara meletakkan Quran juga kan Bismillah. Nggak pernah naruh iPad Bismillah, nggak ada gitu ya. Udah beda ya. DLL dan lain-lain gitu ya. Pasti beda lah ya. Kita buka Quran juga kan Bismillah. Bismillah. Gitu kan beda ya. iPad Bismillah. Ini enggak ada ya. Wallahu alam. Fadhal, ada lagi silakan. Iya. Kalau seandainya kita kasih uang, kayaknya lebih dia bermanfaat untuk zakat fitrah. Gimana? Kan kita kan biasa suka kasih uang nih, nggak keras. Iya. Kelihatannya lebih bermanfaat uang dia, misalnya dia udah banyak apa 15 itu bagaimana? Apa tuh sedekah, zakat fitrah atau? Fitrah, zakat fitrah ya. Ya, karena memang zaman Rasul sudah ada dirham, sudah ada dinar. Tapi beliau melakukan dengan bahan makanan pokok gitu loh ya. Kalau seandainya dengan uang bagus, Nabi sudah melakukan. Cuma ijtihad ulama. Kalau memang berasnya nggak bisa dikirim buat ke seberang pulau, uangnya lah. Kayak kita nih tahun ini kita bantu kurma sampai ke Papua, sampai ke pedalaman Kalimantan ini, nggak kurma yang kita kirim, uang. Di sana ada yang kita amanatkan buat beli di sana karena dihitung ngirim kurmanya itu kan nilainya lebih mahal. Itu efisiensi boleh. Ya jadi kalau memang kayaknya harus ke daerah sana deh. Cuman kalau beras takut hujan, takut ini, uang aja yang dikirimkan. Cuma detail. Ya, detailnya begini. Ini orang ini zakat fitrahnya ini beras seharga sekian gitu loh. Jangan dicampur. Karena kalau dikasih uang, khawatirnya dari panitia ini nggak ngerti. Walhasil yang paling bagus sudah. Ya, menggunakan bahan makanan pokok. Bahan makanan pokok itu yang mendominasi makanan kita. Kalau ibu nggak pernah makan beras, lagi diet gitu kan, saya sih alhamdulillah 3 tahun nggak makan beras gitu tadi ya. Nah saya makan apa? Makan gandum, havermut. Ibu zakat fitrahnya havermut, gandum. Bukannya beras. Lalu nggak makan beras, kok beras yang dizakatin gimana? Ibu makannya apa? Yang mendominasi apa gitu loh ya? Itu beras merah yang dikeluarin. Ini kadang-kadang kita nggak merhatiin sampai ke sono tuh. Ini yang saya maksudnya kecil-kecil begini nih. Orang suka lewat aja begitu ya. Allah. Ibu makannya tepung, sagu gitu ya. Ya sagu dikeluarin. Saya suka papeda gitu ya. Ya artinya itu yang disedekahin, bukannya nasi atau berasnya ya. Allah. Apa ya? Beras merah yang dikeluarin. Enggak, yang mendominasi apa? Merah, ya sudah merah. Ya, merah boleh kirim ke rumah tuh, enak tuh merah. Betul. Iya? Itu gimana kalau saya kan makannya beras, anak sama suami kan. Terus saya Ya pokoknya yang dia makan yang dikeluarkan. kasih orang nggak doyan. Iya apa? Enggak doyan, banyak yang doyan kok.
Saya tahu siapa yang doyan kok nang ngasih itu. Kan kalau gandum panti jompo butuh banget gandum. Nenek-nenek makan aparmut lagi tren sekarang. Banyak yang suka insya Allah ya. Walhasil begitu jadi seperti itu. Atau ijtihad ulama. Nilai gandum itu dengan nilai beras kalau berbentuk uang gitu ya, berapa nilainya gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu nanti ada ijtihad dialokasikan ke yang lebih bermanfaat. Beras atau apa nanti ada ijtihad, tapi yang paling afdol yang kita makan itu yang kita keluarin. Ini yang saya ingin sampaikan gitu ya. Iya. Bacaan makmum. Iya. Iya. Lebih baik berjamaah sama dia atau sendiri? Wallahu a'lam bishawab. Jamaahnya itu nilainya plus tuh. Ya, nilai jamaahnya itu, makanya itulah pentingnya kita berilmu sebelum beramal. Ya, oke lah hari ini kita sudah bermakmum. Next kita cari imam yang bagus lebih baik. Ya. Tapi kalau memang harus berjamaah, dia laki, ya laki lebih utama gitu ya. Jadi kita perempuan bagusan kita bacaan menurut siapa? Menurut saya. Gitu ya. Itu ya wallahu a'lam bishawab ya. Ya nggak apa-apa sholat sendiri juga ya, tapi kalau memang dia sah Al-Fatihahnya, bacaannya ya nggak maksimal tapi lumayan ya nggak apa-apa lah ya. Jangan sampai kita nggak berjamaah sholatnya. Ada lagi tanya apa? Silakan. Khalas, insyaallah manfaat yang disampaikannya ini harus ke daerah Gambir ini. Insyaallah Allah berikan kemudahan buat kita ya, istiqomah di atas kemuliaan sunnah, dan Allah akan mudahkan kita untuk bisa menjaga puasa kita nih ya. Tingkatin bacaan Quran, banyak beramal soleh, banyak bersedekah, banyak berbuat baik. Ibu-ibu bikin bahagia orang yang berbuka, pahala mereka pahala ibu insyaallah ya. Buat bapak-bapak maksimalkan walaupun mungkin harus di jalan, jangan sampai menjelang berbuka kita nggak berdoa. Tempat yang mustajab buat berdoa yang menjelang berbuka, tolong jangan remehkan ini ya. Banyak baca, kemudian nanti berbuka, sholat maghrib jangan diremehkan, karena sholat maghrib nggak boleh diulur waktunya ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan buat kita. Insya Allah manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda juga bisa mengunjungi Facebook kami di facebook.com/amanahinsanmadani, atau bisa tonton kami di youtube.com/sahabatyamima, dan follow Twitter kami di twitter.com/@sahabat_yamima. Sahabat Yamima, peduli dan memahami.